Ini Arabica. Kecil ya. Ya. Kopi Robusta. Oh. Ini kopi Robusta, ini ukuran juga agak sedikit besar, lebih ya? besar. Ini nih yang kopi Liberica ini. Liberica. Jadi kalau kopi Arabica itu, kalau dia di terpapar suhu tinggi, Ya. itu banyak sekali bunga yang abnormal, Pak. Jadi kenapa kemudian kopi Arabica itu ketika ditanam di dataran yang rendah, Ya. itu produksinya pasti rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saya saat ini berada di suatu lokasi di kebun kopi, ya, kebunnya BSIP Trigar, ya, industri dan penyegar, ya, satu balai yang saya kira punya tugas untuk melakukan kegiatan terkait dengan tanaman industri dan penyegar. Nah, saya akan membahas satu yang luar biasa. Ini tanaman yang saya kira banyak yang mengenal, ya. Ini yang mudanya, ya. Kemudian kalau sudah matang seperti ini warnanya, ada merah-merah, ya. Seperti ini, seperti cherry warnanya, cherry. Dan ini semua tahu ini adalah kopi. Bersama seorang yang luar biasa ini, sahabat saya, ya. Saya panggil Kang Dani, ya, Dr. Dani, ya. Yang saya kira ini kita akan gali banyak hal terkait si tanaman kopi ini agar kita bisa ada pemahaman lebih mengenai tanaman yang saya kira ini banyak dikembangkan di Indonesia. Nah, Kang Dani, selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Salam kopi, Pak Is. Asik, salam kopi ini ya. Salam kopi ini, salam buat para pekebun, penikmat dan periset kopi itu. Betul. Oke. Ini banyak hal yang ingin saya tanyakan ya, biar kita ada pencerahan. Insya Allah. Kebetulan di depan kebun kopi, ya. Ini kopi ini saat ini seperti apa ini perkembangan perkopian Indonesia? Kalau untuk di Indonesia sampai saat ini perkembangan kopi itu cenderung semakin meningkat, Pak Is, permintaannya. Meningkat ya? Ya. Baik dari level nasional maupun global sebenarnya sudah terjadi kecenderungan peningkatan permintaan. Ya. Namun demikian kan terkait dengan adanya pemanasan global gitu kan, itu terjadi penurunan produksi kopi sehingga terjadi kenaikan harga. Oke. Nah, itu yang memicu kemudian minat petani, karena kan terjadi kenaikan harga, kemudian petani semakin tertarik untuk mengembangkan kopi. Jadi saya kira untuk saat ini petani semakin semangat untuk menanam kopi. Oke, itu yang penting. Ya. Semangatnya petani mengembangkan kopi. Karena kalau saya lihat ini, Kang Dani, ini di mana-mana ya muncul kafe baru. Betul. Itu pasti brandnya terkait dengan kopi. Nah, itu seperti apa ini peluangnya lebih dan mungkin apa tantangan ke depan terkait pengembangan kopi ini sendiri? Ya betul sekali, Pak Is. Jadi indikator bahwa kopi ini semakin diminati kan salah satunya dengan itu, melihat semakin banyak kafe-kafe. Dengan berbagai skala ya, dari mulai skala kecil sampai yang berskala berkelas mewah lah gitu ya. Itu semakin berkembang dan itu jadi juga semakin menunjukkan bahwa minat konsumen terhadap kopi juga meningkat juga, termasuk di Indonesia. Jadi sekarang peminum kopi saya kira semakin banyak di dalam negeri gitu kan. Jadi kebutuhan kopi ini bukan hanya untuk ekspor, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri gitu, untuk konsumen dalam negeri. Kang Dani sendiri yang saya tahu adalah salah satu periset di BRIN yang menekuni kopi mungkin sejak awal. Ya, kenapa jadi tertarik kopi? Apa penikmat kopi? Sehingga menjadi sebenarnya periset kopi. Ketertarikan saya meneliti kopi, Pak Is, itu sebenarnya diawali bukan karena saya sebagai penikmat atau tapi minum kopi juga. Minum kopi, cuman belum ke level penikmat, Pak Is. Jadi masih peminum lah. Jadi kenapa saya kemudian tertarik terjun di riset kopi itu karena ternyata di kopi itu ada keragaman ploidi, Pak Is. Jadi berbeda dengan kakao, berbeda dengan karet, gitu kan, yang menjadi komoditas di penelitiannya tanaman industri dan penyegar. Di kopi itu ada satu spesies yang dia tetraploid, yaitu
kopi yang kita kenal sebagai kopi Arabica. Arabica ya? Bukan yang satu lagi itu yang ukuran gua besar ya? Satu ukuran bukan? Bukan. Oke. Jadi dari 131 spesies dalam genus Coffea, itu kan yang dibudidayakan hanya 3 ya? Yaitu Arabica, Robusta, dan Liberica. Yang lain seperti apa itu? Yang lain sejauh ini belum dikembangkan secara ekonomi, belum dikembangkan secara luas ya. Ada misalnya Coffea yang lainnya juga ada yang dikembangkan, cuma masih dalam skala yang sangat kecil gitu. Tapi berpeluang ya untuk dijadikan sejauh ini masih peluangnya untuk sumber gen ketahanan atau sumber gen yang terkait dengan sifat-sifat unggul lah yang lainnya. Masih gitu, sangat dibutuhkan manfaatnya. Masih. Jadi lanjut Ploidy tadi. Untuk yang dibudidayakan hanya 3 kan, yang 3 spesies itu. Nah, dari 131 spesies itu yang satu-satunya yang Ploidy-nya berbeda itu hanya Coffea Arabica. Coffea Arabica itu. Jadi dia merupakan tipe tetraploid yang merupakan hasil persilangan alami dulu-dulunya. Itu sekitar 80.000 tahun yang lalu itu terjadi persilangan antar spesies ya, antara spesies diploid nih. Jadi dulu kan belum ada nih Coffea Arabica ini. Pada sebelum tahun 80.000 tahun yang lalu itu. Nah, terjadi persilangan antara Coffea eugonioides dengan Coffea carnivora. Nah, itu kan genomnya beda ya. Jadi yang satu genomnya EE, yang satu genomnya CC. Nah, jadi kemudian terjadi hybrid. F1-nya kan CE kan genomnya. Nah, kalau genomnya berbeda seperti itu kan kemudian berpeluang terjadinya ketidakseimbangan pada saat gametogenesis, kan. Nah, kemudian ketika terjadi ketidakseimbangan pada saat meiosis itu berpeluang munculnya unreduced gamet. Jadi gamet-gamet yang tidak tereduksi itu. Jadi yang harusnya kan kalau kita belajar dulu waktu D1 kan kalau meiosis itu kan pembelahan reduksi ya. Jadi dari 2N jadi N dan N kan. Nah, kalau ini karena terjadi unreduced gamet, dia tetap 2N. Jadi genomnya tetap C dan E gitu kan. Jadi CC EE kan. Nah, itu kemudian muncullah spesies baru yang namanya Coffea Arabica itu. Coffea Arabica. Meskipun dia tetraploid, itu ternyata lebih manja dibandingkan dengan tetuanya, dengan Coffea carnivora ini. Makanya dia spesies dataran tinggi kan. Jadi kalau dia turun itu akan terjadi perubahan sifat-sifat unggulnya itu. Tapi masih bisa tumbuh. Masih berbuah, cuman sangat tereduksi gitu kan ini keunggulannya itu. Berbeda dengan Coffea carnivora yang dia lebih tahan banting. Jadi mau di manapun di dalam itu dari dataran menengah sampai tinggi pun masih bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, untuk Coffea Arabica ini kalau dia diturunkan ketinggiannya ke di bawah 1000 tumbuh, cuman sangat reduksi ini kemampuan untuk berproduksinya, untuk berbuahnya sangat tidak optimal. Tumbuh ya. Nah, tantangan ke depan gitu kan ketika kita ingin menggabungkan kembali sifat unggul dari kopi Robusta ke kopi Arabica karena faktanya sekarang kopi Arabica itu meskipun tetuanya Robusta ternyata ada sifat-sifat unggul dari Robusta yang tidak dibawa ke kopi Arabica ini. Jadi misalnya terkait dengan pembungaan misalnya. Jadi kalau kopi Arabica itu kalau dia terpapar suhu tinggi, itu banyak sekali bunga yang abnormal, Pak Is. Berbeda dengan kopi Robusta nih, dia meskipun terpapar suhu tinggi tetap masih bisa berbunga dengan normal. Nah, kalau berbunga normal kan otomatis dia akan berhasil membentuk buah kan, buah dan biji kan normal gitu kan, jadi produksinya akan normal. Tetapi kalau untuk Arabica ketika dia terpapar suhu tinggi itu banyak sekali bunga yang abnormal. Jadi sebelum dia fasenya antesis itu udah mekar duluan gitu. Itu kan berarti premature flower opening. Jadi flower openingnya itu yang menyebabkan kegagalan dalam proses tidak terjadi polinasi kan. Nah, kemudian pembuahan juga gagal kan. Akhirnya otomatis buahnya juga sedikit. Itu kenapa dalam penyerbukan. Betul. Jadi kenapa kemudian kopi Arabica itu ketika ditanam di dataran yang rendah itu produksinya pasti rendah. Coba saya introgresikan sifat unggul dari kopi Arabica terkait pembungaan ke kopi Arabica. Jadi saya silangkan antara kopi Robusta dengan Arabica secara langsung ya. Berarti kan kalau secara langsung otomatis menghilangkan antara tetraploid dengan
Ya, diploid. penyirangan biasa ya ini. Ya, penyirangan biasa. Itu sebuah challenge. Nah, Karena kan periodenya beda. dan itu dilakukan saya studi. Oke, Dilakukan. seperti apa hasilnya? Nah itu, jadi pengalaman saya ketika saya menyerbuki atau menyilangkan 1.200 bunga. Wow. Bunga. Perlu kesabaran itu. Nah itu, Oke. itu yang saya peroleh, yang saya hasilnya hanya sekitar 11 biji saja Yang terbentuk. yang berhasil saya peroleh. 11 Yang biji betinanya saja. yang mana? Yang betinanya saya Arabica. Robusta, maaf, Robusta. yang Robusta. Jadi yang tetua jantannya yang Arabica. Arabica. Dan seperti apa pertumbuhan? Nah, setelah saya Dari coba biji itu. semai gitu kan, saya coba semai, itu kemudian yang berhasil tumbuh itu hanya 9 tanaman. Jadi dari 11 itu 9 yang berhasil tumbuh. Nah, 9 itu kemudian tumbuh, kemudian berbunga. Ya. Alhamdulillah sudah berbunga semua, kemudian berbuah. Ya, seperti apa buahnya? Nah, ternyata setelah berbuah itu ada 2 dari 9 itu. Ya. Itu yang buahnya sangat sedikit. Oh ya. Jadi bunganya banyak, berbunganya banyak sekali. Cuman ketika dia berbentuk buah itu hanya satu, seperdombalnya 1 buah, 1 dombal ini 1 segini. Saat ini ya. Ini tuh hanya 1 gitu kan. Ini 1 dompol nih. Ya 1 dombal itu 1 ini, 1 dombal nih. Itu hanya 1 mungkin yang jadi buah. 1 dompol seperti ini. Ya harusnya seperti ini, normalnya kan begini kan. Ya. Itu kalau yang di hibrida saya peroleh itu hanya 1. Ya, 1 saja di satu. semuanya ini. Itu pun hanya biji yang abnormal gitu, buah yang ini, buah lanang namanya. Jadi apa? hanya 1 biji di dalamnya nih, yang kayak gini. Oh, yang kecil itu. Ya, ini seperti ini. Itu dianggap tidak normal juga. Tidak normal. Karena dia harusnya normalnya kan 2 kan, dalam 1 buah itu ada 2 biji. Oh, ada 2 biji betul. Kalau abnormal itu cuma 1. 1 tunggal. Itu biji tunggal itu namanya kopi lanang kalau di Kopi lanang, betul. Itu yang Oke. mitosnya jadi Ya, 1 saja. buah like ya. Itu Pak Is. Banyak kali. Oke. Itu jadi Iya. itu problem gitu kan, tantangan saya karena Ya. ternyata yang dihasilkan itu adalah hibrida yang sterilitasnya sangat tinggi. Ya. Karena kan ya normal kan, karena antar spesies gitu kan, Ya. antar spesies. Dan memang dari dari penelitian yang sebelumnya juga dari data-data ada memang menunjukkan bahwa kalau misalnya menghilangkan antara 2 spesies itu agak sterilitasnya tinggi sterilitasnya. Tapi Ya. nah, itu ada tapinya. Dari kan tadi ada 9 ya. Ya. Nah, ini tuh dua individu ini sterilnya tinggi ya, Ya. sterilitas tinggi. Yang sisanya? Nah, ada 1 Ya. yang dia berbuahnya cukup normal, Pak. Ya. Jadi dari 9 itu 1 yang cukup normal. Nah, yang berarti yang 6 selebihnya Ya. itu menyerupai bapaknya ini. Robusta. Oh, menyerupai si Robusta. Nah, yang 3 ini yang 2 tuh 2 dan 1 ini menyerupai ibunya, bapaknya. Arabica. Ini yang Robusta itu ibunya. Ibunya. Ya. Jadi 6 menyerupai ibunya, 3 menyerupai bapaknya. Oke. Jadi Nah, yang ketiga segregasi di situ ada keragaman di situ. Nah, dari yang 3 yang menyerupai bapaknya ini, Ya. 2 steril, Ya. sterilitas tinggi, yang 1 enggak. Ai. Nah, ini menarik Ya. gitu. Saya coba melihat jumlah kromosomnya coba ya. Ya. Ternyata Ya. yang 1 individu ini ternyata tipe tetraploid, Pak Is. Oke, tetraploid. Nah, padahal kan secara teori Ya. kita tahu kan kalau menyilangkan ada diploid dengan tetraploid itu hanya Ya. triploid kan. Justru Nah, itu sudah dapat 1 yang tetraploid. Artinya saya tidak perlu susah-susah lagi untuk menggandakan kromosom dan segala macam untuk Ya. mendapatkan tetraploid. Jadi dalam 1 kali persilangan saya sudah dapatkan 1 individu, meskipun 1 ya, 1 Ya. individu yang tetraploid. Oke, Kang Dani, ini kita bicara tentang yang saya baca itu, ini yang namanya kopi ini punya keragaman sangat luas. Betul. Ada spesies, ada varietas. Ya. Nah, ini seperti apa ini spesies Ya. yang tadi sampai ada sekian banyak, tapi katanya ada 3 tadi. Nah, seperti apa ini Betul. spesies dari si kopi ini? Ya, baik Ya. Pak Is. Jadi kalau kita mengacu ke literatur Pak Is, itu Ya. kan ada 131 spesies ya dalam Oke. genus Coffea. Dan hanya ada 3 yang dibudidayakan kan Ya. tadi kita bahas di muka tadi. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk spesies pertama Ya. itu kita kenal sebagai kopi Arabica Pak Is. Oke. Ini kopi Dengan Arabica ini. ciri-cirinya Nah, ciri-cirinya ini warna daunnya lebih gelap Pak Is. lebih gelap ya. Oke. Terus lebih tebal,
dibandingkan kopi robusta ya. Ya. Cuman meskipun dia tetraploid, Pak Is, Ya. ternyata ukuran daunnya lebih kecil dibandingkan dengan yang padahal tetraploid. Ini tetraploid, Pak Is. Lebih besar ya? Ya kalau kita asumsikan kan ini lebih besar. Ya, gitu. Ternyata ukurannya lebih kecil dibandingkan ini yang robusta. Ini robusta nih. Ini robusta. Dan dia bisa melilit lebar dari ini kan? Ini lebih seperti yang di belakang kita ini kan? Ya kalau sudah besar lebih lebar lagi ini ukuran daunnya. Terlebih dibandingkan dengan kopi Liberica. Ini sama diploid juga ini. Ini diploid. Ini coba didekatkan nih. Nah ini coba. Diploid sama. Nah ini diploid. Ini tetraploid. Kita lihat di sini ukuran daunnya jauh lebih kecil dari yang tetraploid. Ya? Ternyata usut punya usut ternyata Pak Is. Ya. Ini kan salah satu tetuanya adalah Coffea Eugenius itu. Eugenius. Ternyata dia ukuran daunnya si Coffea Eugenius itu sangat kecil. Jadi mungkin sepertiganya ini. Itulah yang mewariskan. Nah, itu yang mewariskan. Jadi apa namanya tuh gabungan antara kopi Canephora ini dengan Eugenius, ini kemudian muncullah ukuran daun seperti ini. Ini memang mendalam ini. Ya. Kang Daninya ini. Jadi kopi karena banget ini ya. Ini namanya kopi banget ya. Kopi banget ya gitu Pak Is. Nah ini buahnya. Ini buahnya Pak Is. Buahnya. Nah ini kita lihat di sini. Dengan tetra dan diploid. Nah ini meskipun dia tetraploid, ini ukuran buahnya untuk kopi Arabica ini paling kecil juga Pak Is. Ya itu ini nih Arabica ini. Arabica yang ini. Ini Arabica. Kecil ya. Ini kemudian yang diploid ini yang kopi robusta. Ini kopi robusta ini ukuran juga agak sedikit lebih besar dibandingkan kopi Arabica. Nah yang paling besar ini nih Pak Is. Ini nih kopi Liberica ini. Ini ukuran buahnya paling besar. Ada lagi lebih besar ini nggak? Ada juga yang lebih besar ini, ada sebelah bola pingpong tuh ada ini. Ada. Besar ini memang ukurannya. Kalau ini yang tidak akan membesar ya, yang Arabica. Arabica ada satu varietas memang di Arabica nama Maragogip itu memang besar sih ukuran buahnya. Tapi hanya satu itu aja. Yang lainnya rata-rata kecil gitu. Di antara keragaman spesies, varietas, ini kan sudah dilakukan riset saya kira, sehingga sudah dirilis berbagai varietas sampai sekarang. Kalau istilah saya sampai berita ini diturunkan, ini seperti apa ini? Namanya varietas-varietas yang sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian ya. Baik. Jadi ceritanya untuk yang dirilis oleh Kementerian Pertanian Pak Is, untuk spesies kopi robusta itu banyak sekali memang. Jadi dulu yang pertama mungkin ada seri BP itu kan, BP itu apa panjangannya? Besuki Proof Station kalau salah itu. Ya, itu yang dilepas teman-teman dulu di Pusit Koka Jember. Itu seri BP, kemudian ada SA, itu kan itu seri-seri yang untuk kopi robusta. Di awal-awal itu. Di awal-awal. Kemudian pada saat saya bekerja di Bali Tree itu ada muncul varietas baru. Yang dikembangkan dari varietas lokal. Itu ada varietas bersema itu yang di Pagar Alam, dari Pagar Alam ya. Kemudian ada varietas Sumatera Selatan. Ya, Kota Pagar Alam. Kemudian ada varietas Corolla itu dari Lampung. Itu dikembangkan diseleksi dan dikembangkan oleh petani. Kemudian kita rilis sebagai varietas unggul baru. Kemudian ada varietas Kobura itu dari Danau Ranau, itu dari Sumatera Selatan juga, itu dari wilayah mana dan saya lupa ya. Itu banyak untuk kopi robusta sebenarnya untuk varietasnya. Dan unggul lokal jadi. Lokal. Dan jadi kami berpikir bahwa kalau misalnya varietas-varietas itu yang sudah adaptif di lahan petani itu mungkin akan lebih mudah untuk berkembang gitu. Karena kan sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Itu kemudian yang kami lepas sesuai dengan kondisi lahan petani gitu. Terkait dengan kopi Arabica pun sama, hampir sama Pak ya. Jadi yang berkembang saat ini itu justru yang varietas-varietas yang dulunya merupakan varietas lokal Pak ya. Sebagai contoh Sigara Rutang. Sigara Rutang itu kan dulunya varietas lokal ya, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Ya, kemudian sekarang banyak berkembang di mana-mana. Kemudian kalau dari Kementerian Pertanian dari dari Bali Tree kami itu dulu kami melepas gayo 3 itu yang berasal dari Aceh. Pakengon ya. Itu dulunya namanya kalau nggak salah Ateng Super.
Itu yang kemudian dilepas sebagai kayu tiga. Jadi intinya sebenarnya banyak varietas-varietas yang sudah dirilis kemudian dijadikan sebagai varietas anjuran. Cuman kemudian kembali ke preferensi petani, Pak Is. Ya, apa yang diminati oleh petani sekarang? Nah, jadi sejauh yang saya amati di lapangan, sebagai contoh di area Gunung Papandayan di Garut gitu ya. Petani itu saat ini justru malah lebih tertarik mengembangkan varietas-varietas yang hasil seleksi mereka, Pak Is. Gitu. Jadi karena varietas yang diintroduksi oleh pemerintah kepada mereka sebagai contoh varietas Sigara Lutang ternyata setelah dikembangkan ditanam oleh petani, menurut petani kurang, Pak Is, kurang bagus. Apanya, produksinya atau ternyata usut punya usut. Jadi petani itu kan kebanyakan dia sistemnya low input, Pak Is. Padahal Sigara Lutang itu kalau kita lihat deskripsinya itu kan rakus hara, Pak Is. Jadi kalau kita pupuk dengan dosis yang kurang dari optimal, ya hasilnya akan drop. Begitu. Sangat membutuhkan perhatian ya. Betul. Nah itu yang kemudian mendorong kami dari tim periset sekarang kami di BRIN ini untuk mencoba untuk menseleksi varietas-varietas yang low input. Jadi dia meskipun dipupuk dengan seadanya gitu lah dalam tanda kutip ya, tapi masih mampu berproduksi dengan baik. Nah kami sudah punya kandidat, Pak Is. Sudah punya? Sudah. Ini sudah punya kandidat. Jadi nanti insya Allah mungkin ke depan kami akan mencoba untuk mengusulkan untuk merilis varietas baru yang dia lebih toleran terhadap kondisi low input ini. Nah kaitannya dengan satu varietas yang saya kategorikan mendekati ideal lah, ya kan? Bahwa tidak hanya produksi yang dikejar, mungkin ada karakter-karakter lain dari si kopi ini yang kita kejar karena banyak. Apakah ketahanan, apakah taste-nya, rasanya, betul. Itu saya kira menarik ini. Nah, seperti apa? Gitu. Jadi gini, kalau ke depan kalau menurut hemat saya sih, karena kondisi di kita di petani di Indonesia ini kan sebagian besar petani kecil, Pak Is. Petani kecil dan kemudian juga kondisi lahannya itu sebagian besar kan di lahan-lahan yang tutupan hutan ya, dengan konsep agroforestry. Agroforestry gitu, ya. Artinya ke depan itu menurut hemat saya itu lebih kita mencoba untuk merakit varietas-varietas yang toleran terhadap kondisi naungan. Karena kan kita berharap nanti ditanam di bawah tegakan naungan hutan dan tetap masih bisa berproduksi dengan baik meskipun dia di bawah naungan gitu. Nah itu sedang kami coba seleksi itu dari plasma yang ada, mana saja genotipe yang promising atau untuk mendapatkan varietas yang itu tadi bisa adaptif di bawah naungan itu. Ya, Kang Dani, ini semakin menarik ini. Saya tadi mendengar banyak cerita tentang variasi. Variasi dari spesies, varietas. Ada satu yang mengganggu pikiran saya, bahwa ini orang awam ini, bukan periset kopi ini. Orang awam melihat bahwa kopi ini yang saya tahu identik dengan satu daerah. Sebagian itu contoh, saya mendengar ada kopi Gayo khas di Aceh sana. Ada kopi Toraja. Yang itu ada juga yang di Jawa Tengah saya tahu. Sehingga itu dijadikan sebagai indikasi geografis yang katanya itu hanya cocok sekali di daerah itu. Nah sekarang seperti apa ini di mata pemulia? Pada saat contoh saya tinggal di Manado, saya ingin menanam yang namanya kopi Gayo, kopi Toraja. Memang kenapa? Apa yang terjadi kalau saya ingin menanam itu? Oke, baik. Jadi terkait dengan indikasi geografis, Pak Is, itu sebenarnya hal yang berbeda dibandingkan dengan pelepasan varietas Jadi kalau indikasi geografis itu kan terkait dengan quality dari produk yang dihasilkan oleh suatu daerah. Jadi tidak ada kaitan dengan varietas sebenarnya. Jadi meskipun varietasnya sama, kita tanam di daerah yang berbeda itu bisa berbeda. Ini memang profil cita rasanya mungkin bisa berbeda. Jadi kalau misalnya ditanam di daerah A dia muncul karakter flowery, di daerah B mungkin fruity, itu bisa saja terjadi. Jadi, karena ada buahnya bisa beda. Kalau terkait dengan pembuahan mungkin
tidak begitu berbeda Pak Is. Tapi ke karakteristik profil cita rasa yang dihasilkan. Oh, cita rasa. Ya, jadi misalnya dari produknya, dari produk akhirnya, dari produk hilirnya. Jadi bisa jadi note-nya berbeda. Jadi ada yang di misalnya note-nya fruity dipindah ke daerah B jadi flowery atau gimana atau coklat segala macam. Oh, itu bisa terjadi. Istilah note dari aroma profil cita rasa, profil cita rasa kopi. Itu bisa terjadi meskipun varietas sama. Misalnya S795 kita tanam di daerah Gayo dengan di daerah Pak Ismail di mana itu bisa saja berbeda itunya profil cita rasanya gitu. Karena interaksi antara genotipe dengan lingkungan kan. Apa lebih ke positif atau gimana itu rasa tadi? Positif Pak Is. Positif ya. Karena kan menambah keragaman dari profilnya itu Pak Is. Jadi orang kan mungkin suka yang ini, orang boleh suka yang itu tuh. Jadi menambah pilihan gitu bagi konsumen. Jadi konsumen bisa milih nih, aku suka yang mana itu tergantung dari profil cita rasanya kan, begitu Pak Is. Andaikan saya seorang yang pingin mengebunkan kopi, ya kan, di suatu tempat, ya kan, walaupun harus ditanya seperti apa tempatnya, ya kan. Nah, seperti apa ini saran dari Kang Dani? Kalau mengembangkan kopi sekarang, kopi apa sih yang cocok dikembangkan? Oh iya, baik. Jadi yang pertama mungkin kita lihat ini kita mau ngembangin kopi apa, dan itu tergantung dari ketinggian tempat Pak Is. Ketinggian tempat, Satu, ketinggian tempat. Jadi kalau kopi Arabica kan nggak mungkin kita tanam di dataran rendah Pak Is. Itu aja. Jadi kalau kita tanam di dataran rendah ya hasilnya nggak akan optimal gitu kan. Ini satu. Jadi kita harus melihat dulu kondisi lingkungannya cocoknya dengan spesiesnya lah, spesies kopi yang akan dikembangkan, apa Arabica atau yang lainnya. Kalau kita kembangkan diberikan ya, apalagi nih. Ini bisa justru ini semakin lebar di wilayah adaptasinya, lebih luas dibandingkan Robusta. Dia kan bisa ditanam di daerah gambut ini. Oh, dia lebih. Ini keunggulannya itu, jadi adaptasinya lebih luas lagi dia. Gambut pun dia bagus ya. Kalau yang lain ini tanam di gambut gimana nih? Ini hamsong. Kalau ini hamsong, kalau tidak ada pembenahan lain, ini akan hamsong. Zong nanti kita. Zong kita. Lanjut. Itu jadi masing-masing punya keunggulan. Jadi kita lihat dulu sebenarnya ketika ingin menanam kopi itu, ini kopi itu punya karakteristik apa? Kesesuaian dengan kondisi lingkungannya seperti apa? Itu harus paham dulu. Jadi jangan asal tanam kopi kita tanam kopi Arabica di pantai ya hasilnya nggak akan ada buahnya. Nggak jadi ngopi kita. Nggak jadi ngopi kita Pak. Itu ketinggian tempat. Yang kedua tentunya juga dari aspek ini ketahanan penyakitnya. Kita lihat dari deskripsi varietas kan ini sebenarnya kopi-kopi varietas yang ada itu ketahanan seperti apa terhadap penyakit. Jadi kalau misalnya di daerah kita itu endemik nematoda misalnya, kita tanam yang rentan nematoda ya hamsong juga kan nanti kan gitu. Jadi kita lihat dulu dari deskripsi varietas, ini punya sifat unggul apa saja. Nah itu yang jadi pertimbangan kita ketika ingin menanam kopi di suatu wilayah. Nah ini yang penting ini ya. Ini terima kasih nih Kang Dani. Iya sama-sama. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita di episode berikutnya. Insya Allah. Ini kita akan masuk lebih mendalam. Kita belajar bersama. Metodenya semua yang itu karena kopi ini perlu mendapat perhatian lebih. Baik. Karena hampir seluruh dunia sekarang ngopi. Apalagi sudah ada paduannya sekarang. Kopi gula aren berpadu dengan tanaman palma. Betul. Ya, itu lagi ngetop sekarang. Iya. Menarik sekali itu. Dan itu bisa dikebunkan secara bersama. Itu dia. Gitu ya. Konsepnya betul. Saya kira itu. Terima kasih banyak nih Kang. Sama-sama Pak. Banyak yang masih terlewatkan tapi kita akan dapatkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah bersama saya di Bincang Kedai Hijau di depan kebun kopi. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, masih di kebun kopi ya, di lokasi di BSIP Tri dan Penyegar ya, Taman Wisata Penyegar di Pakuwon, Sukabumi, Jawa Barat. Dan saya sudah mengulas ini, masih banyak yang perlu dibahas, tapi saya kira ini luar biasa. Kita dapat banyak ini. Ini bukan cuma daging, tulangnya dapat ini dengan Kang Dani ya mengenai si kopi ini. Dan saya kira ini sudah mengedukasi kita dan sudah mengangkat juga ya, mengungkap inovasi yang sudah diperoleh beliau selama studi dan sedang sekarang serius di riset terkait kopi di Badan Riset Inovasi Nasional. Semoga juga sudah menginspirasi. Ciao.